Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan hukum perdagangan internasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosita Dewi Sartika Simbolon dengan NIM channel 24024 dengan dosen pengampu Pak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI sebagai dosen pengampu. Pengertian hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional adalah kumpulan aturan yang mengatur kegiatan perdagangan antar negara, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam transaksi lintas negara. Dengan adanya hukum ini, pelaku usaha dari berbagai negara dapat menjalani kegiatan bisnis dengan aturan yang jelas. Selanjutnya ada ruang lingkup perdagangan internasional. Ruang lingkup perdagangan internasional mencakup beberapa bidang utama. Pertama, perdagangan barang yaitu kegiatan ekspor dan impor antar negara. Kedua, perdagangan jasa seperti jasa transportasi, perbankan, dan asuransi. Ketiga, investasi dan penanaman modal asing yang dilakukan oleh suatu negara di negara lain. Keempat, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek yang dilindungi secara internasional. Selanjutnya ada sumber hukum perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional terdiri dari beberapa hal. Yang utama adalah penyajian internasional, yang itu kesepakatan resmi antar negara. Selain itu terdapat kebiasaan internasional yang berasal dari praktik yang dilakukan secara berulang dan diakui oleh negara-negara. Ada juga prinsip hukum umum yang dilakukan secara universal, serta putusan pengadilan internasional yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan sengketa. Selanjutnya ada organisasi perdagangan internasional. Dalam praktiknya, perdagangan internasional diatur oleh beberapa organisasi dunia. World Trade Organization berperan sebagai pengatur utama sistem perdagangan global. International Monetary Fund berfungsi menjadi stabilitas keuangan internasional. World Bank memberikan bantuan pembiayaan untuk membangun negara. Selain itu, untuk membantu negara berkembang dalam bidang perdagangan dan pembangunan. Kontrak perdagangan internasional. Kontrak perdagangan internasional adalah perjanjian antara pihak-pihak yang berasal dari negara berbeda. Dalam kontrak ini harus terdapat unsur seperti para pihak, objek perjanjian, serta hukum yang berlaku. Tantangan dalam kontrak internasional biasanya berupa perbedaan bahasa, hukum, dan budaya. Oleh karena itu, sering digunakan arbitrase internasional untuk menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian sengketa internasional. Sengketa dalam perdagangan internasional dapat diselesaikan melalui beberapa cara. Negosiasi dilakukan secara langsung antar pihak yang bersengketa. Mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Arbitrase merupakan penyelesaian melalui lembaga khusus dengan putusan yang mengikat. Selain itu, sengketa juga dapat diselesaikan melalui pengadilan internasional seperti WTO, Dispute Settlement. Hambatan perdagangan internasional. Dalam praktiknya, perdagangan internasional tidak selalu berjalan lancar karena adanya hambatan. Hambatan tarif berupa pajak yang dikenakan karena barang impor. Hambatan non-tarif meliputi kuota, regulasi teknis, dan standar tertentu. Selain itu, terdapat praktik dumping, yaitu menjual barang di luar negeri dengan harga sangat rendah, serta subsidi dari pemerintah yang dapat mempengaruhi persaingan. Manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional memberikan banyak manfaat. Dari segi ekonomi, dapat meningkatkan devisa negara. Dari segi teknologi, memungkinkan terjadi transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Dari segi sosial, membuka lapangan kerja baru. Selain itu juga mempererat hubungan antar negara di dunia. Baik, kesimpulan yang saya dapat adalah hukum perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mengatur hubungan ekonomi antar negara. Dengan adanya aturan yang jelas, perdagangan dapat berjalan lebih tertib dan adil. Organisasi seperti WTO membantu memastikan sistem perdagangan dunia berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, perdagangan internasional memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kerjasama global. Baik, cukup sekian dulu presentasi yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.